Fikri Ilham Ramdhani dan Dokter Tauifah. nah untuk hari ini kita akan berbincang tentang donor darah di masa pandemi bersama PT Dokter Tauifah dari penanggung jawab Nova Laboratorium dan juga spesialis patologi klinik. Nah, teman-teman pasti udah gak sabar dong buat berbincang lebih lanjut tentang donor darah di masa pandemi ini. Sebelumnya mari kita kenalan lebih dalam lah sama PT-nya gitu. Bisa kenalin ulang lagi kan? Ya baik, terima kasih. Dokter Tauifah Fauzia, spesialis patologi klinik, merupakan penanggung jawab dari Nova Laboratorium dan juga spesialis patologi klinik dari Fakultas Kedokteran Unpad. Keren ya teman-teman. Nah, buat PT sendiri gimana kabarnya sekarang sih? Alhamdulillah sehat, itu yang utama pada saat masa pandemi sekarang. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Buat teman-teman gimana kabarnya? Baik dong ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tema ke pembahasan podcastnya. Jadi sekarang tuh teh kan banyak ajakan tentang donor darah tuh, ya ajakan buat donor darah terutama di sosial media. Nah sebenarnya donor darah itu apa sih kan? Donor darah itu sendiri adalah orang yang memang memberikan pendonor ya. Orang yang memberikan darahnya untuk diberikan kepada orang lain dan suatu proses untuk diberikan kepada orang lain. Terus kalau misalnya kita mau donor nih, nah donornya itu di mana sih kan? Biasanya di unit-unit yang memang menyediakan untuk donor darah, bisa di PMI. Pun PMI ini juga ada juga di rumah sakit kalau yang memang bisa sekarang menerima ya donor darah. PMI ini juga seperti yang kita tahu ya, mobile unit kemana-mana, jemput bola bahasanya di sini untuk mengajak ayo donor darah nih. Nah itu juga. Ini teh kalau buat syarat-syarat donor darahnya nih kayak HB-nya harus berapa, berat badannya harus berapa, umurnya harus berapa minimal gitu. Banyak list syaratnya lah gitu. Antara laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Contohnya HB aja, yang satu 12,5, yang satu 12 gitu. Jadi itu tuh ada langsung pas kita datang, biasanya dikasih formulir gitu ya, ditanya apakah cukup tidur atau tidak lah, apa dan sebagainya, mengkonsumsi obat dan lain-lain. Itu syaratnya banyak sekali, silakan kalau mau ini. Tapi kita selain di anamnesis disebutnya itu ya, ada ditanya-tanya, ada juga pemeriksaan fisiknya tuh, di tensi lah, karena kalau yang tensinya rendah khawatirnya nanti abis mendonorin darah berkunang-kunang pingsan gitu loh kita. Nah itu di tensi dan juga dicek HB-nya saat itu juga gitu. Jadi ada screeningnya sendiri. Minimal HB-nya tuh buat laki-laki sama perempuan? Antara 12,5 dan 12 gitu. Kalau tensinya? Tensinya antara 110 sampai per 80. Untuk di PMI sendiri biasanya Terus kenapa sih teh buat persyaratannya itu laki-laki sama perempuan itu berbeda? Ya memang dari Allahnya sih ya, ini tuh karena konten darah sendiri laki-laki selalu lebih tinggi dibanding perempuan gitu. Terus buat mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali donor nih, kira-kira ada efek sampingnya nggak sih? Efek samping yang buruk terlebih dahulu mungkin ya. Yang terburuk pada saat mendonor itu paling kayak shock. Kalau shock tuh apa ya, kayak tesnya langsung jeret turun gitu. Teringat dingin, tangan kaki dingin, pusing, mau muntah misalkan gitu. Tapi biasanya jarang sih, dan di sini juga contohnya kayak di PMI atau rumah sakit sendiri ada cara penanggulangannya khusus lah gitu, tenang aja. Tapi jangan takut, itu hanya efek sedikit aja untuk yang buruknya, karena efek manfaatnya akan lebih banyak gitu. Salah satunya yang paling utama efek manfaatnya adalah kita bantu orang yang butuh. Sekarang betul permintaan sangat banyak, di medsos ajakan banyak. Karena yang donor darah sedikit, tapi permintaan tetap aja. Teman-teman kita yang leukemia, teman-teman kita yang thalassemia, teman-teman kita yang kanker tetap butuh. Mereka ini tetap butuh gitu, darah ini gitu. Jadi nggak ngelihat musim cuaca ya, tetap butuh. Tapi pasti untuk yang biasa mendonor ada keraguan nih, aduh aman nggak nih ya aku gitu kan gitu. Sedangkan kita tahu sendiri kalau dari darah corona ini juga nggak nular gitu kan, kita dari airborne atau droplet ini sendiri dan udara lah gitu ya. Saya sih melihat pasti
protokol kesehatan dan sebagainya dilaksanakan dengan baik, insya Allah resiko untuk jadi corona gara-gara donor darah juga enggak juga gitu. Itu sih mungkin ya. Terus teh kan pas darah diambil nih, pas donor darah maksudnya, kira-kira bakal ada penyakit kedeteksi nggak sih setelah donor darah gitu? Oh, bisa fisik gitu ya, proses si darah itu sendiri yang udah diterima nih ya untuk didonorkan nggak begitu aja dikasihin sama yang butuh. Ada screening diantaranya untuk infeksi yang menular melalui transfusi darah. Itu tuh contohnya pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis. Mungkin kalau yang yang endemik bagian Indonesia malaria, ada juga pemeriksaan untuk malaria. Nah itu juga kita nggak langsung dikasih juga, kita screening lagi. Jadi screening dulu baru dikasih yang membutuhkan. Nah tadi Teteh udah sempet nyinggung sih buat manfaatnya. Nah kira-kira ada tambahan lagi gak buat manfaatnya gitu apa? Jurnal nih yang paling tren itu manfaatnya diantaranya mengurangi resiko untuk kanker juga dan juga untuk jantung juga. Kaitannya dengan apa? Seperti yang kita tahu, umur darah di tubuh kita ini kan ada umurnya tuh. Ketika umurnya terlalu lama dan juga ada penumpukan dari zat besi nih ya, besi kan, kandungan besi juga ada kan ya di darah, itu beresiko meningkatnya kanker dan juga jantung gitu. Nah dengan ikhtiar mendonorkan darahnya, tubuh juga akan renewal kan, bikin yang baru gitu kan, sehingga yang ada di tubuh kita pun adalah darah-darah yang segar dan oke gitu. Terus kalau misalnya donor kan sekarang lagi pandemi corona nih, Insya Allah aman ya, apalagi pasti bagian yang ininya juga melaksanakan donor darah ini juga nggak kayak dulu donor tuh brok gitu ya, banyak kan, enggak, protokol kesehatan pasti dijalankan gitu. kalau misalnya kan kita mau donor darah, kira-kira apa yang harus diperhatikan gitu biar kita tuh mengurangi resiko tertularnya COVID-19 saat donor? Kalau untuk resiko tertular COVID-19 kembali lagi, pas datang pakai masker, bawa hand sanitizer lah dan sebagainya, itu mah seperti biasa aja, kayak nggak cuman mau donor darah ya, itu mah ya kayak mau ke kafe apa juga, seperti itulah. Tapi yang perlu diperhatikan, makan yang baik, tidur yang cukup, itu sih yang harus diperhatikan, karena itu juga pasti ditanyakan di list donor darah, nanti ditanyakan. Terus saya pernah dengar nih tentang donor apresis dan konvalesen. Nah itu tuh gimana sih? Dan itu tuh apa? Oke, kita bahas dulu yang donor aferesis ya. Sebelum pandemi pun kalau donor aferesis ini mah ada gitu loh. Jadi ini perbedaannya dengan donor yang biasa aja. Kalau aferesis ini kita pada saat si darahnya diambil dari pendonor, itu tuh dia langsung masuk ke alat dan si alat itu langsung ngambil sesuai dengan kebutuhan. Misal kalau cuman butuh itu tromboperesis ya, dia langsung ngambil yang trombositnya aja. Tapi si komponen darah yang lainnya tuh dibalikin lagi gitu ke si pendonor, dan ini durasinya yang biasanya kalau kita donor itu yang darahnya keluar merah itu ya 10-15 menit. Kalau aferesis ini 1,5 sampai 2 jam. Dan kalau di PMI sini sendiri sih dikasih makan, dikasih minum, dimanjain lah pokoknya gitu. Terus apa sih beda produknya nih gitu kan, selain langsung terpisahkan tuh komponen darah, misalkan trombosit aja, itu tuh efeknya akan 10 kali lipat lebih bagus gitu, lebih oke dibanding kalau yang biasa gitu. Makanya aferesis ini ya berbeda karena alatnya juga, yang mengolahnya juga berbeda. Nah berbeda juga dengan konvalesens. Konvalesens betul donor-donor juga, tapi ini ada untuk terapi terutama untuk terapi pasien-pasien yang memang udah COVID atau udah jelek gitu kondisinya gitu. Nah diperoleh dari siapa nih? Dari orang-orang yang memang sudah pernah terpapar infeksi COVID gitu.
Kalau udah pernah terpapar terus sudah negatif, udah sehat, kan di tubuhnya dia, di darahnya dia punya tentara ya, punya tentara, atau disebut kita sering dengar antibodi nih. Nah ini diharapkan dengan mendonorkan nih si tentara yang punya dia ke teman-temannya yang lagi sakit ini, membantu perbaikan kesehatan yang lagi infeksi COVID itu. Jadi syarat konvalesen itu harus yang sudah pernah terpapar COVID. Iya, aku kan yang punya tentara ya, yang udah pernah gitu. Terus maksudnya proses transfusi aferesis gimana? Kalau transfusi aferesis itu sesuai kebutuhan aja, permintaan, sama aja prosesnya mah untuk pada saat diberikan kepada pasien mah. Tapi yang aferesis ini biasanya harus lebih cepat gitu diberikannya gitu. Terus manfaat dari donor aferesis sama konvalesen itu apa sih? Bagi pendonornya ya, kalau bagi pendonor mungkin manfaatnya kalau yang hanya aferesis itu bisa dilakukan jeda 2 mingguan juga udah bisa lagi ngedonor gitu. Berbeda kalau kayak yang kita whole blood ya, kayak yang donor yang keluarnya merah itu kan jeda 3-4 bulan ya, boleh diulang lagi gitu. Nah kalau ini aferesisnya bisa lebih cepat karena mungkin komponen darahnya kan dibalikin lagi ya, yang kalau yang nggak butuh. Nah itu untuk yang aferesis. Kalau yang convalescence tentu salah satu bentuk dia bersyukur lah ya, dalam keadaan infeksi COVID dia udah punya antibodi sendiri, dia bisa bantu nih untuk orang lain gitu, memberikan si tentara di tubuhnya gitu untuk bantu orang lain gitu. Kalau buat yang penerima donornya? Ya kalau yang penerimanya ya akan terbantu lah gitu untuk dia lebih mempercepat mungkin ya, ikhtiar mempercepat kesembuhan dari infeksi COVID gitu. Banyak sekali ya teman-teman buat informasi dari Teteh. Terima kasih ya Teh, informasinya tuh sangat bermanfaat gitu. Untuk selanjutnya kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman? Oke, terima kasih Kang. Jadi kalau saya di sini hanya ingin mengajak teman-teman semua yang biasa donor darah atau yang baru donor, jangan takut untuk melaksanakan donor darah. Gak ada salahnya dan juga tidak ada resiko yang jadi bagaimana gara-gara COVID ini. Karena di luar sana teman-teman kita tetap membutuhkan nih donor darah. Kita benar-benar teman-teman kita yang leukemia, yang thalassemia, teman-teman kita yang kanker tetap butuh darah kita gitu. Dan bagi teman-teman yang udah pernah terinfeksi COVID mau mendonorkan plasmanya, silakan mungkin ya bisa menghubungi, boleh nanti kita fasilitasi lah di sini nanti untuk bagaimana alurnya nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, buat teman-teman yang udah pernah terpapar COVID dan ingin menyumbangkan antibodinya, bisa nanti akan difasilitasi untuk menghubungi siapanya dan kontak personnya siapa gitu. Sekian perbincangan mengenai donor darah kali ini bersama Teh Tauifah. Informasi yang sangat bermanfaat dan menambah wawasan ya teman-teman. Terima kasih buat Teh Tauifah udah menyempatkan waktunya buat kami semua. Terima kasih juga untuk PMI Kota Bandung. Terima kasih untuk Fitbar, sarapan, makan Fitbar. Sekian podcast kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu pesan. Jangan pernah lelah untuk bertumbuh menjadi manusia, tetap hidup dan semangat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.